Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang di mata pelajaran teori permesinan bubut. Bersama saya tentunya kali ini akan menjelaskan teori pemesinan bubut. Perkenalkan, saya Muhrial Fikri dari Universitas 11 Maret, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Adapun kompetensi dasar yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, memahami bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya, terus memahami handle-handle yang terdapat pada mesin bubut, dan yang ketiga, menganalisis berbagai pekerjaan pada mesin bubut. Halo, yang pertama kali ini kita akan membahas tentang teori pemesinan bubut, yaitu yang pertama pengertian mesin bubut. Mesin bubut sendiri adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja. Nah, untuk prinsip kerja mesin bubut sendiri ini dapat dilihat dari video berikut ini. Nah, ini benda kerja dicekam pada kepala tetap, kemudian benda kerja tersebut berputar dengan kecepatan tertentu dan kemudian disayat oleh pahat. Gerakan pahat ini digerakkan oleh eretan dengan sumbu X dan sumbu Y untuk mengubah dari diameter dan juga panjang benda kerja tersebut. Nah, bagian-bagian utama mesin bubut. Bagian-bagian utama mesin bubut ada 6. Yang pertama yaitu kepala tetap. Kepala tetap ini terdapat di spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan dan terdapat gearbox yang berisi susunan sistem transmisi mekanik yang digunakan untuk mengubah kecepatan mesin, terus untuk proses otomatis ulir ataupun proses otomatis pembubutan. Nah, yang kedua ini ada kepala lepas. Kepala lepas ini digunakan untuk sebagai dudukan senter putar saat kita membubut benda kerja yang panjang. Senter tetap juga bisa digunakan untuk tempat cekam bor, mata bor, yang pemasangannya itu tirus. Kemudian ada alas atau meja mesin. Alas meja mesin ini digunakan tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan juga saat menggunakan steady race. Steady race itu diletakkan di alas meja mesin tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian utama mesin bubut. Yang keempat ada eretan. Nah, eretan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, ini yang ditunjukkan oleh gambar A, ini adalah eretan memanjang. Gerakannya ini ke kiri kanan dari operator mesin bubut tersebut. Nah, yang kedua ada eretan melintang. Eretan melintang ini ditunjukkan oleh ini gambar B. Ini arahnya ke depan belakang operator. Kemudian yang ketiga ada eretan atas. Eretan atas ini dapat digunakan untuk pembubutan yang membutuhkan ketelitian tertentu dan juga bisa dirubah sudutnya untuk pembubutan tirus. Nah, yang kelima ada poros. Poros ini terdapat 2 bagian. Poros transportir, ini sebuah poros berulir yang membawa eretan pembubutan secara otomatis, dan juga yang kedua ini poros pembawa, ini selalu berputar yang membawa mendukung jalannya eretan. Nah, yang terakhir ada rumah pahat. Rumah pahat ini digunakan untuk penjepit pahat bubut, digunakan memegang atau menyebit pahat bubut saat proses pembubutan, mulai dari pahat bubut rata kanan, rata kiri, terus kemudian pahat apa saja yang digunakan di pemesinan bubut, termasuk juga kartel. Terus yang selanjutnya kita akan membahas mengenai berbagai pengerjaan mesin bubut. Nah, berbagai pengerjaan mesin bubut itu ada banyak sekali. Ada pembubutan permukaan benda kerja atau facing, pembubutan lubang atau lubang senter yang menggunakan NC drill, terus ada pembubutan lurus
atau rata atau bertingkat. Nah, terus yang keempat ada pembubutan tirus, ada pembubutan alur, pembubutan ulir, pengeboran, pembubutan diameter dalam, pembubutan kartel. Nah, kita akan membahas satu persatu dari berbagai pengerjaan pada mesin bubut berikut ini. Kita bisa melihat video dari pengerjaan mesin bubut. Nah, kita bisa melihat pengerjaan mesin bubut. Ini ada pembubutan rata, terus ini ada juga pembubutan rata bertingkat. Terus selanjutnya ada juga pembubutan ulir, ada pembubutan diameter dalam, pembubutan alur, dan juga masih banyak lainnya yang dapat kita kerjakan pada mesin bubut. Ini ada pengeboran, terus juga ini pembubutan rata, ini ada pembubutan alur pada ulir. Nah, itu dari berbagai pengerjaan mesin bubut. Yang pertama itu ada pembubutan permukaan benda kerja atau facing. Pembubutan permukaan benda kerja ini digunakan untuk menghilangkan bagian depan benda kerja yang kita setelah dapat itu pasti hasil gergaji itu tidak rata, jadi harus dibubut facing. Nah, pembubutan facing itu ada 3 macam. Yang pertama itu yang diawali dari luar bagian kanan benda kerja, ini dengan arah pemutaran itu searah dengan jarum jam. Nah, kemudian yang kedua ini ada pembubutan dari luar bagian kiri benda kerja ke arah tengah. Nah, putaran mesin itu berlawanan dengan jarum jam. Nah, yang ketiga ini putarannya berlawanan juga, tetapi ini dimulai dari tengah, kemudian gerakan pahat melintang itu ke arah kita atau mendekati kita. Nah, selanjutnya ada pembubutan lurus atau bertingkat. Pembubutan lurus ini proses yang mendapatkan permukaan yang lurus, rata dengan diameter yang sama antara ujung dengan ujung lainnya. Nah, ini ada gambar ilustrasi dari pembubutan rata atau bertingkat. Nah, jika pembubutan rata itu benda kerjanya panjang, maka dibutuhkan alat penyangga yang digunakan untuk menyangga benda kerja tersebut supaya benda kerja tersebut hasilnya tetap rata. Kemudian ada pembubutan lubang senter atau NC drill. Nah, ini adalah proses untuk mengawali pengeboran, jadi benda kerja tersebut dibubut senter terlebih dahulu, atau juga bisa digunakan untuk tempat senter putar ataupun senter tetap sebagai tumpuan. Nah, yang selanjutnya ada pembubutan tirus atau taper. Pembubutan tirus ini proses pembubutan yang hasil ukuran diameternya itu antara satu dan lainnya itu berbeda membentuk sudut. Nah, bisa dilihat di gambar. Ini adalah pembubutan tirus. Pembubutan tirus itu ada beberapa macam. Yang pertama itu dengan membentuk sudut pahat. Nah, sudut pahat tersebut disesuaikan dengan sudut yang akan dibuat pada benda kerja tersebut. Kemudian dengan merubah eretan atas, sudutnya disesuaikan dengan sudut ketirusan benda kerja. Nah, yang ketiga ini dengan menggeser kedudukan kepala lepas. Kemudian ada pembubutan alur. Nah, pembubutan alur ini dengan tujuan permukaan luar dan dalam pada bagian depannya sesuai tuntutan pekerjaan. Misalnya saat kita membuat ulir, nah setelah ulir itu biasanya ada alur. Nah, kita mengerjakan alur terlebih dahulu. Nah, seperti di gambar ini, proses pembubutan alur. Nah, selanjutnya ada proses pembubutan ulir pada mesin bubut. Proses pembubutan ulir ini digunakan saat kita tidak memakai ulir, tapi kita jarang menemukan ukuran ulir tersebut, jadi kita harus membuatnya sendiri. Nah,
Proses pembubutan ulir ini, yang bawah ini proses setting. Pahat tersebut harus sejajar dengan permukaan diameter tengah benda kerja tersebut, titik tengah benda kerja tersebut, dan juga harus lurus dengan benda kerja tersebut supaya hasilnya sesuai yang diinginkan. Terus ada pengeboran pada mesin bubut. Pengeboran ini digunakan untuk membuat lubang. Pada umumnya dilakukan untuk proses pengetapan atau pembesaran lubang atau akan di-reamer atau ulir dalam. Nah, yang selanjutnya ada pembubutan ulir dalam. Pembubutan diameter dalam. Pembubutan diameter dalam ini digunakan untuk memperbesar lubang sebuah benda kerja pada mesin bubut yang sebelumnya dilakukan proses pengeboran. Yang selanjutnya ada pengkartelan pada mesin bubut. Kartel ini digunakan untuk supaya benda kerja tersebut ini tidak licin. Nah, biasanya digunakan pegangan pada batang penarik atau tangkai palu, pemutar tap, ataupun yang lainnya. Nah, ini gambar dari ilustrasi pengkartelan. Bisa dilihat hasilnya, ini berupa gerigi-gerigi. Ada yang arahnya lurus, ada yang bersilangan, ada yang sejajar ataupun horizontal begitu. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya bisa kita simak video berikut ini tentang handle-handle yang digunakan pada mesin bubut. Nah, silakan disimak. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan memahami tuas yang terdapat pada mesin bubut. Tuas atau handle mesin bubut secara pabrikan itu berbeda. Yang membedakan itu letaknya statis secara umum sama, bisa dilihat pada gambar perbedaan tersebut. Tuas atau handle ini ada yang terletak di kepala tetap dan juga ada yang terletak di eretan atau carriage. Untuk yang pertama ini digunakan untuk mengatur kecepatan putar mesin bubut, dan yang kedua ini digunakan untuk mengatur kisar ulir dan juga kecepatan pemakanan saat pembubutan otomatis. Nah, yang terdapat pada eretan ini yang pertama digunakan untuk menghidupkan pembubutan otomatis. Yang kedua digunakan untuk menghidupkan mematikan mesin sesuai dengan arah pembubutan. Nah, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Terima kasih semuanya.